Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami di sini ada berenam. Yang pertama itu ada Eni Febrianti, ada Fadia Haya, ada Lianur Afidah, ada Nisa Prisingki, ada saya sendiri Putri Amizah, dan ada Siva Devina. Jadi kami di sini membahas mengenai lingkungan kognitif yang akan dibacakan oleh Lianur Afidah. Kepada Lia dipersilakan. Baik, saya akan membacakan pengertian dari lingkungan kognitif. Lingkungan kognitif adalah cara berpikir individu terhadap lingkungan, pada kasus interaksi manusia dan komputer. Kognitif ini membahas tentang umur, kebutuhan dari manusia, derajat pengetahuan, fokus dari sistem, dan tekanan kognitif. Next. Adapun faktor kognitif yang pertama adalah umur, kondisi ketidakmampuan atau cacat manusia, tekanan kognitif, derajat pengetahuan teknis atau pengalaman, dan fokus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eni Febrianti. Kepada Eni dipersilakan. Baiklah, faktor kognitif yang pertama yaitu umur. Dalam perancangan tatap muka, salah satu faktor penting agar tatap muka tersebut dapat berjalan atau berfungsi dengan baik adalah umur. Dikarenakan kebutuhan anak-anak dengan remaja ataupun dewasa hingga lanjut usia berbeda. Contoh, jika penggunanya anak-anak, maka desain harus dibuat mudah digunakan. Tapi dengan desain yang menarik, sedangkan untuk dewasa atau lanjut usia, desain harus dapat simpel dan sederhana mulai dari segi warna maupun yang lainnya. Karena bisa jadi warna yang kita gunakan dapat menyakiti. Yang kedua yaitu ada kondisi ketidakmampuan atau cacat manusia, yaitu dalam perancangan tatap muka harus mempertimbangkan kondisi ketidakmampuan atau cacat manusia dari penggunaan jika sistem ini akan digunakan oleh mereka. Seperti lengkapi tatap muka dengan fitur voice untuk pengguna yang mengidap tunanetra atau kondisi lain yang sehingga harus menggunakan suara untuk berinteraksi dengan sistem. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Siva. Kepada Siva saya persilakan. Baik, yang ketiga dari faktor kognitif adalah derajat pengetahuan teknis atau pengalaman. Dalam perancangan interaksi manusia dan komputer, juga harus mempertimbangkan pengalaman ataupun pengetahuan dari pengguna, agar pada saat melakukan interaksi, pengguna tersebut dapat memahami apa yang dilakukannya. Contohnya seperti fitur register pada sistem yang dikhususkan untuk anak-anak, mungkin mereka tidak mengetahui apa fungsi register tersebut dan bagaimana cara melakukan register. Kemudian yang keempat, yaitu fokus. Dalam perancangan interaksi manusia dan komputer, kita juga harus memperhatikan fokus dari sistem tersebut, seperti sistem yang dibuat khusus untuk mengurus surat, sehingga pengguna juga dapat mengetahui bahwa sistem ini pantas dan dapat membantu mereka dalam melakukan pekerjaan dengan tuntas. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Fadia Haya. Baik, selanjutnya ada yang kelima yaitu tekanan kognitif. Dan yang terakhir dalam perancangan interaksi manusia dan komputer, baik, selanjutnya yang kelima yaitu tekanan kognitif. Dan yang terakhir dalam perancangan interaksi manusia dan komputer, kita juga harus memperhatikan tekanan kognitif sekitar. Maksudnya, seperti jika sistem yang akan dijelaskan oleh Nisa. Kepada Nisa dipersilakan. Saya akan melanjutkan manfaat perancang interaksi manusia dan komputer jika memperhatikan faktor lingkungan kognitif. Manfaatnya adalah sistem komputer yang dibuat pada saat proses interaksinya akan lebih maksimal dan minimalisir terjadi ketidakpahaman atau miskomunikasi. Next. Dampak negatif jika tidak memperhatikan faktor lingkungan kognitif. Proses interaksi tidak terjadi secara maksimal dan mungkin cenderung terjadi kesalahpahaman atau kegagalan dalam pemahaman. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.